Halo, berjumpa lagi dengan saya Iin Handayani. Kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana sih caranya membuat presentasi ilmiah untuk konferensi di tingkat internasional dan juga untuk mempersiapkan kompetisi research presentation secara oral di tingkat internasional. Saya akan menggunakan real example atau real contoh yang memang presentasi ini telah memenangkan research presentation secara oral ya. Dan presentasi ini akan saya bagikan dalam bahasa Inggris di PowerPoint, tetapi ketika saya menyampaikan apa saja yang ada di slide tersebut, mengapa dan why, itu saya akan ungkapkan dalam bahasa Indonesia. Jadi teman-teman bisa menjadikan presentasi ilmiah yang saya share ini sebagai bahan inspirasi. Kalian bisa, teman-teman bisa memodifikasi sesuai dengan riset yang ada, dan juga ini bisa dijadikan seperti guidance atau petunjuk karena presentasi ini sudah memenuhi kaidah atau rubrik untuk penjurian menjadi presentasi yang terbaik. Nah, tetapi yang kekurangannya di sini adalah presenternya ini adalah tidak di sini. Ya, jadi ini hanya presentasinya seperti itu karena presenternya adalah mahasiswa saya. Oke, jadi silahkan disimak, semoga bermanfaat. Mari. Nah, yang pertama adalah teman-teman harus memiliki judul penelitian yang menarik, ya, yang sangat memikat hati audiens atau dewan juri. Nah, di sini kiat saya adalah jangan menggunakan judul yang ada kata-katanya the impact of, effect of, pengaruh, seperti itu. Karena terus terang itu tidak unik. Jadi lebih baik pilihlah judul-judul yang lebih unik, misalnya kontribusi something untuk something, atau respon something to something, evaluasi hubungan apa dengan apa. Ini bahasa Indonesianya ya. Nah, di sini presenter itu menggunakan judul ini yang to the point, yaitu evaluasi sifat-sifat fisika tanah di ekosistem alami dan ekosistem pertanian. Jadi to the point, dan kuncinya adalah judul itu sebaiknya kurang dari 10 kata. Ya. Jadi kalau terlalu banyak itu jadi tidak indah lagi, kalau terlalu sedikit tidak representatif. Ya. Nah, setelah menuliskan judulnya, itu saudara harus menuliskan nama autorsnya ya, nama autorsnya siapa. Ini nama yang pertama adalah kebetulan presenternya, kemudian ini autor kedua saya, autor ketiga salah satu kolega saya. Nah, di bawahnya adalah nama universitas ya. Nama universitasnya itu apa, kemudian negaranya negara mana kalau presentasinya itu di tingkat internasional dan tidak di Indonesia. Kemudian college name atau fakultas ya, nama fakultas di sini itu kalau di Indonesia itu kan Faculty of Agriculture atau Faculty of Forestry, itu yang nama umum yang digunakan. Nah, kalau di Amerika Serikat kita menggunakan College of Agriculture, College of Forestry misalnya. Nah, kalau di Eropa berbeda lagi. Jadi tergantung nama-nama umum apa yang dipakai oleh teman-teman sekalian. Selanjutnya, teman-teman harus mengungkapkan introduction. Nah, ini adalah bagian dari introduction ya. Introduction adalah background mengapa teman-teman mau melakukan penelitian itu. Apa sih pentingnya, kontribusinya untuk siapa? Misalnya, apakah untuk people, apakah untuk science juga, dan sifatnya bagaimana? Apakah global
nasional atau lokal. Nah, di sini presenter di sini menerangkan bagaimana pentingnya kualitas tanah untuk sistem pertanian yang lestari. Nah, di sini sang presenter itu mengungkapkan bahwa kalau kita bicara masalah kualitas tanah, itu ada 3 faktor di sini, fisik, kimia, dan biologi. Nah, di sini presenter menerangkan betapa pentingnya sifat-sifat fisik dalam kaitannya dengan evaluasi kualitas tanah. Nah, mengapa penting? Karena kualitas tanah itu mempengaruhi kualitas lingkungan. Nah, kalau kualitas lingkungan bagus, itu akan mempengaruhi kelestarian dunia pertanian. Nah, jadi itu yang difokuskan oleh presenter, menunjukkan bahwa penelitiannya itu begitu penting untuk halayak global. Nah, di sini saya tidak menyarankan memakai kalimat-kalimat yang banyak, karena itu akan membuat audiens tidak tidak begitu bahagia atau tidak membuat juri itu bahagia. Nah, jadi dibuat diagram atau teman-teman bisa pakai foto. Jadi diagram seperti ini menunjukkan bahwa sistematika pikiran presenter itu jelas bahwa penelitian yang ia lakukan itu sangat penting. Nah, selain itu, karena fokus dari pertanian di dunia itu adalah peningkatan produksi pangan, maka di sini sang presenter menerangkan bahwa kalau kita mengelola lahan itu secara lestari, maka pangan akan meningkat atau produksi pangan akan meningkat sampai 58%. Nah, itu kan sudah suatu justifikasi yang begitu menggigit, begitu menendang hati audiens dan juri, ya. Kemudian, nah, kalau sudah begitu, kita kan harus tahu tentang tanah itu, betapa pentingnya tanah untuk ekosistem atau untuk lahan. Karena di masa datang kita masih perlu pangan. Nah, itu yang ditekankan oleh si presenter. Nah, selanjutnya karena tidak semua audiens itu tahu apa yang dimaksud dengan kualitas tanah, maka sang presenter menerangkan definisi kualitas tanah seperti yang dilihat di sini. Kemudian juga untuk lebih meyakinkan audiens, sang presenter menerangkan bahwa penelitian di tempat lain yang baru itu menunjukkan bahwa kualitas tanah itu berbeda di tiap-tiap ekosistem dan itu mempengaruhi kesehatan tanah. Dan kesehatan tanah itu sangat penting karena tidak ada makanan atau pangan yang sehat kalau tanahnya tidak sehat. Nah, di situ pentingnya kualitas tanah. Selanjutnya, setelah introduction, itu adalah objektif. Nah, objektif itu dibuat sesingkat mungkin, jangan terlalu bertele-tele. Orang cuma 15 menit presentation, well, 12 menit atau 10 menit. Jadi, yang simple-simple saja. Itu di sini diterangkan bahwa tujuannya adalah untuk mengetahui atau menunjukkan atau menentukan efek dari beberapa lahan terhadap indikator kualitas tanah. Di sini juga diberikan gambar-gambar atau foto-foto tentang lahan-lahan yang berbeda. Ada lahan jagung, di sini ada lahan soybean, ada lahan hutan, ada lahan prairie atau padang rumput. Nah, itu untuk menarik hati para audiens. Nah, selanjutnya, karena audiens juga tidak tahu indikator kualitas tanah itu apa saja sih? Memang di depan sudah tahu ada 3 ya, fisik, kimia, biologi. Tetapi fokusnya penelitian si presenter itu di mana? Dan variabelnya apa? Nah, di sini terlihat ditunjukkan di kotak ungu ini bahwa si presenter itu hanya fokus pada 4 hal atau 4 variabel, nggak usah banyak-banyak. Jadi cukup singkat, ini tidak dibaca oleh sang presenter, hanya ditunjukkan gambarnya, kemudian nunjukkan itu yang diteliti olehnya. Jadi tidak banyak omong di sini. Kemudian langsung menuju ke bahan dan metode atau material dan
dan metode yang digunakan. Nah, di sini langsung menuju ke perlakuan. Jadi kalau memang ada perlakuannya atau di sini menggunakan lahan, different ekosistem, nah langsung disebutkan treatmentnya itu apa, dibaca cepat dan tunjukkan juga contoh lahannya seperti apa karena belum tentu audiens itu tahu apa sih itu sebenarnya, apa sih itu ekosistem, apa itu lahan ya. Kita harus yakin bahwa ketika kita memberikan presentasi itu, nah kita harus tahu audiensnya itu dari kalangan mana saja. Jadi harus tahu tipe-tipe audiens yang ada di situ. Apakah audiensnya itu dalam bidang ilmu kita atau di luar, seperti itu. Nah, kalau seminar-seminar internasional yang ada di Indonesia itu biasanya kan dikelompok-kelompokkan ya per bidang-bidang studi, jadi mungkin lebih khusus. Nah, tapi di tempat lain belum tentu. Nah, selanjutnya karena masih ada treatment yang lain, ya dilanjutkan lagi. Sistemnya apa, kemudian juga diceritakan secara general apa karakteristik treatment tersebut. Nah, juga ditunjukkan gambarnya. Jadi audiens itu tahu, oh itu tuh yang namanya lahan pertanian itu ada yang lahan ditumbuhi oleh tembakau, ada yang lahan ditumbuhi ada jagung tadi dan soybean, misalnya seperti itu. Selanjutnya, site-nya. Jadi di mana letak penelitiannya itu ada di mana? Apakah di lapangan, apa di lab? Kemudian kalau di lapangan itu di mana tempatnya? Alamatnya, bukan alamat jelasnya ya, tapi paling nggak misalnya kecamatan, desanya. Nah, provinsinya misalnya. Nah, di sini state-nya atau provinsinya Kentucky, kemudian itu counties itu kecamatan ya. Jadi diterangkan di situ, tapi di sini si presenter itu tidak membaca. Jadi hanya ditunjukkan secara umum saja, jadi biar audiens itu tahu seperti apa sih tempatnya. Nah, dikasih gambar map ini ya, map ini. Jadi para audiens atau para juri itu tahu lokasi penelitiannya itu di mana, tapi tidak perlu membaca karena itu akan menghabiskan waktu. Ini juga masih sama, si presenter itu menunjukkan lokasi di mana tempat mengambil sampelnya, di mana. Nah, ini di tanda yang kuning ini terlihat lokasinya. Lagi-lagi, presenter tidak membaca ini ya, hanya menunjukkan poin di mana presenter itu mengambil sampelnya. Kemudian ini hanya gambaran di provinsi, sebetulnya di mana sih letak tempat exactly-nya si sampling itu atau tempat mengambil sampel. Nah, ini ada tanda dot kuning dan dot merah itu tempat lokasinya. Jadi itu bisa dibuat juga very easy. Nah, selanjutnya bagaimana caranya mengambil sampel itu? Ya, karena ini penelitiannya itu penelitian di bidang Natural Resources Management, jadi mungkin agak berbeda dengan penelitiannya orang-orang sosial ya. Jadi ini di sini di bidang sains itu ya sampling di sini sampling tanah ya. Jadi caranya bagaimana disebutkan secara menawan dan juga efektif ya. Jadi jangan gugup-gugup atau jangan tergagap-gagap. Jadi yang flow very well. Nah, untuk menarik perhatian audiens, si presenter juga menunjukkan fotonya saat mengambil sampel tanah. Karena tentu saja tidak semua orang tahu bagaimana cara mengambil sampel tanah. Selanjutnya, setelah sampel tanah diambil, selanjutnya proses apa? Yaitu analisis atau proses soil sampelnya sendiri. Nah, di sini si presenter menerangkan apa saja sih variabel yang akan diteliti, kemudian juga menunjukkan foto sampel-sampel tanahnya seperti apa. Jadi audiens atau dewan juri itu tahu kayak apa sih hasil sampelnya tadi ya. Nah, selanjutnya analisisnya apa saja karena tidak semua audiens itu tahu analisis yang dilakukan karena banyak sekali jenis variabel. Jadi ini dipilih 3 yang cukup representatif dari sifat-sifat fisik tanah dan ini si presenter memberikan definisinya dengan mengatakannya satu persatu untuk mempersingkat waktu daripada ditulis semuanya karena jadi kelihatan crowded. Nah, selanjutnya data analisis secara statistik ini hanya dituangkan dalam satu kalimat saja. Cukup ringkas karena sudah waktunya tidak ada lagi kalau banyak-banyak di situ. Kemudian langsung ke hasil.
Jadi ketika menuju hasil, remember, audiensnya siapa? Kalau audiensnya juga satu bidang dengan kita, mungkin tidak perlu harus mendefinisikan seperti itu. Tetapi kalau audiensnya itu agak umum dan kemungkinan tidak tahu apa yang kita kerjakan dengan baik, kita harus memberikan definisi apa artinya, tapi jangan terlalu kebanyakan. Jadi yang singkat-singkat saja ya. Buat list seperti ini, kemudian tunjukkan yang penting yang mana, tidak perlu dibaca semuanya. Jadi si presenter di sini hanya menunjukkan dua hal, kemudian mendefinisikan dengan bahasa sendiri, seperti itu, dan itu ada ilustrasinya kalau hadirin misalnya kurang tahu apa yang dimaksud keduanya. Nah, selanjutnya langsung menuju hasil. Nah, di hasil itu lebih baik tidak banyak angka-angka atau tabel-tabel karena itu akan bikin pusing audiens atau tidak fokus ya. Memang ini di realitas menggunakan ANOVA atau tabel ANOVA, tapi si presenter tidak mencantumkannya karena too crowded dan itu hanya akan membuat dewan juri tidak bahagia karena si presenter beranggapan bahwa picture itu talk more than angka-angka. Jadi di sini dibuat grafik yang menarik dengan warna yang lembut, yang cantik. Nah, the y-axis di sini harus dikasih judul, unitnya apa. Kemudian the x-axis juga dikasih judul. Nah, selanjutnya yang diutarakan di sini adalah apa hasilnya, yang tertinggi mana, yang terendah mana, rata-rata berapa, dan kenapa. Jadi hanya 3 poin di situ yang perlu diungkapkan. Ya. Kemudian selanjutnya ini masih sama dengan berbeda color sedikit, tetapi tetap cantik. Tetap disebutkan x-aksis apa, y-aksis apa. Kemudian tunjukkan hasilnya yang tertinggi, yang terendah, yang rata-rata, dan mengapa. Dan bisa diungkapkan yang unik-unik tentang temuan-temuan saudara yang bisa diungkapkan di sini. Ya, jadi bisa apa saja yang diungkapkan, tetapi harus singkat, padat, menarik. Nah, yang lainnya setelah variabel yang tadi adalah variabel yang ini. Nah, karena tidak semua audiens itu mengerti tentang keduanya, maka presenter itu memberikan definisi dan juga memberikan contoh-contoh hasil penelitian yang terdahulu. Tidak dibaca satu-satu, hanya meringkaskan dalam satu kalimat saja untuk slide ini. Tapi presenter menunjukkan ini untuk menunjukkan bahwa si presenter itu sudah meneliti sangat banyak tentang hal ini. Jadi ini juga akan membuat poin yang bagus untuk dewan juri. Nah, selanjutnya presenter ingin berbagi sebetulnya ideal book density itu berapa, karena tidak semua orang tahu dan ini merupakan komponen penting dalam penelitiannya. Dan di Amerika itu, di dunia pertanian, problem tentang compaction atau tanah-tanah yang padat dan juga book density itu merupakan hal-hal yang penting. Jadi si presenter itu ingin menekankan betapa pentingnya variabel ini. Selanjutnya ini datanya, masih seperti terdahulu, harus menerangkan x-axis, y-axis, dan juga datanya tertinggi, terendah, average, dan mengapa. Dan ini soil compaction, pendukung dari yang sebelumnya. Nah, ini diterangkan bahwa, oh kalau bagus itu segitu angkanya, kalau rendah segitu angkanya. Nah, si presenter membandingkan hasil penelitian ini dengan kriteria ini. Nah, biasanya para hadirin itu senang kalau si presenter itu bisa membandingkan dengan normal data, jadi audiens itu tahu hasilnya itu jelek apa bagus karena treatment yang saudara punya. Nah, langsung ke conclusion, ringkaskan. Nah, di conclusion itu bisa dibagi menurut variabel yang teman-teman punya. Jadi supaya singkat dan dalam satu slide jangan banyak-banyak itu kalimatnya bikin pusing ya. Jadi lebih baik dikatakan saja dan tulisannya di slide itu hanya simpel-simpel saja. Ini kisarannya seperti itu ya, ditulis kemudian yang tertinggi, yang terendah dan nah di sini si presenter nampaknya mememorize atau mengingat-ingat nilai WHC-nya. Jadi dia katakan berapa yang tertinggi, berapa yang terendah. Kemudian makro porosity juga sama. Jadi ini singkat-singkat saja.
Selanjutnya, yang lain masih sama. Kemudian juga di sini sang presenter fokus dengan menunjukkan betapa pentingnya indikator ini untuk kesuksesan pertanian, ya. Nah, jangan lupa di dalam conclusion juga harus dicantumkan future research, ya, yang akan diplanningkan untuk dikerjakan oleh authors atau untuk siapapun di masa datang. Jadi di sini ada dua hal. Si presenter menerangkan bahwa next time presenter akan melakukan evaluasi biologi dan kimia tanah. Kemudian dicantumkan kapannya. Kemudian juga si presenter mencantumkan kapan, tahunnya, bulannya, musimnya, treatment tambahan apa yang akan dilakukannya. Jadi intinya si presenter itu mencantumkan short term future research karena akan dilakukannya. Nah, untuk teman-teman yang skala penelitiannya besar, bisa dicantumkan penelitian mendatang yang merupakan rencana untuk lebih besar lagi konsep penelitiannya. Jadi misalnya secara global atau lebih menasional atau akan misalnya berkolaborasi dengan peneliti-peneliti luar negeri atau peneliti-peneliti luar daerah seperti itu. Jadi boleh dilakukan di sini. Selanjutnya, references. Tidak perlu sebanyak ini. Kalau untuk penelitian-penelitian yang biasa, biasanya 5 saja sudah cukup. Kebetulan si presenter ini termasuk go-getter, jadi telah mengumpulkan banyak sekali references dan sangat bagus referensinya. Jadi penulisannya itu tergantung dari disiplin ilmu saudara-saudara sekalian. Nah, kalau di bidang ilmu saya itu adalah seperti ini. Kita mengikuti sistem yang digunakan oleh Asosiasi Ilmu Tanah secara internasional ataupun di Amerika ataupun di Indonesia. Nah, kalau teman-teman yang lain tergantung disiplin ilmunya ya. Jadi yang penting konsisten. Jadi jangan menulis referensi yang nomor 1, nomor 2 menurut peraturan A, kemudian yang ketiga, 4, 5 menurut peraturan B. Jadi tidak konsisten. Di sini semuanya harus konsisten. Fontnya juga konsisten. Cara penulisannya juga konsisten. Nah, yang terakhir adalah ucapan terima kasih. Nah, yang sering dilakukan ya, yang lupa untuk dihapus adalah si presenter itu menaruh nama advisor-nya atau pembimbingnya di sini. Nah, kalau si pembimbing itu tidak sebagai co-authors, maka boleh dicantumkan di sini. Tetapi kalau si pembimbing itu sudah ada sebagai second authors atau third authors, nggak usah dimasukkan ke sini. Oke, jadi ini ucapan terima kasih oleh orang-orang yang berjasa dan juga untuk funding agency. Oke, nah setelah acknowledgement apa? Ya, mengucapkan terima kasih sudah mendengarkan atau melihat presentasi. Kemudian untuk menarik audiens, si presenter memasukkan foto-foto lagi, karena kalau tidak kan hanya blank saja. Dan yang terakhir adalah bisa bilang ke audiens like, I will entertain your questions. Atau, please let me know if you have any questions, I will be glad to answer your questions. Ya udah, nah di sini the end of your presentation. Dan harus latihan sebelumnya ya, supaya waktunya itu tidak molor-molor, 10 atau 12 menit saja. Oke, saya kira itu sharing saya kali ini. Semoga bermanfaat dan kasih tahu saya ya kalau mau presentasi menggunakan contoh ini atau tertarik untuk menggunakan sampel ini di komen di bawah ini ya. Oke, sampai bertemu lagi di lain waktu dan di lain video. Bye-bye.